Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Perkenalkan, nama saya Apriana Tunggadewi. Saya saat ini tercatat sebagai peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 bidang studi pendidikan fisika Universitas Palangkaraya. Hari ini Selasa 13 Juni 2023 akan melaksanakan rekaman praktek pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 yang bertempat di SMK Muhammadiyah 4 Sragen. Berikut praktek pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini masih jam pertama, mari kita berdoa bersama-sama. Doa sebelum belajar dimulai. Pelajaran fisika. Masih semangat ya anak-anak ya. Nah, untuk hari ini siapa ada yang tidak masuk anak-anak? Iya Bu. Nihil, alhamdulillah sehat walafiat semuanya. Ya, bermudah yang bisa belajar. Ternyata kalian masih semangat bisa masuk sekolah di hari pertama semester. Semangat kita memunculkan semangat kita. Mari kita lihat singkat terlebih dahulu. Bila Bu Apri bilang Muneza Jaya, gitu ya. Kita cek dulu. 1, 2, 3. Muneza Jaya. Ini sudah ya. Jalannya 1, 2, 3. Muneza Jaya. Muneza Jaya. Alhamdulillah masih semangat anak-anak. Untuk pelajaran yang jam pertama kita pelajaran fisika mengenai fluida statis. Kita masuk di materi terbaru. Karena kita di materi terbaru harus semangat. Ini baru semester genap, baru masuk hari pertama setelah tadi upacara. Gimana tadi ada yang lelah? Ada yang sempat kepanasan? Iya, panas banget. Oh iya, nggak apa-apa. Sekarang kita untuk pemanasan dulu, Nah, untuk pemanasan dulu sebelum materi yang kita pelajari hari ini, kita agak flashback di materi sebelumnya. Karena kita kan baru masuk hari pertama, materi sebelumnya apa? Ya, sebelumnya itu materi tentang kalian pada waktu masih SMP, yaitu pengertian tekanan sama satuan tekanan. Masih ada yang ingat enggak ya tentang materi waktu SMP dulu? Mungkin ada yang ingat materi tentang tekanan. Apa tahu itu tekanan dan apa satuan tekanan? Mungkin ada perwakilan siapa yang masih ingat? Ya, Mbak Esti? Tekanan adalah besarnya
bidang permukaan. Kalau satuan tekanan masih ingat nggak Mbak Esti? Newton per meter. Ya, Newton per meter persegi. Nah, untuk selanjutnya kita ada peta konsep seperti ini. Ada fluida statis. Untuk pelajaran semester 2 ini nanti ada 2, fluida statis sama fluida dinamis. Kalau fluida statis itu fluida yang diam. Misalnya, kalau fluida itu kan zat alir, bisa zat air. Misalnya air diam itu air di dalam gelas, itu diam ya. Kalau fluida dinamis itu fluida yang bergerak. Kalau air yang bergerak biasanya di mana kalian pernah lihat air yang bergerak? Sungai, aliran sungai, ya betul. Nah nanti kita akan mempelajari berbagai macam seperti ini, tapi nggak hari ini. Kalau hari ini semua ya tidak cukup 1 hari. Nah kita nanti akan belajar fluida statis. Kita belajar tekanan dulu. Apa itu tekanan? Tadi Mbak Risti bilang gaya persatuan luas. Itu di SMP kita pelajari tekanan pada zat padat. Kalau saat ini kita belajar pada fluida. Fluida itu bisa air, bisa udara. Kalau air dan udara, kalau air pernah lihat nggak? Nah, kalau udara bisa dilihat nggak udara? Ada yang bisa dilihat, misalnya seperti asap itu bisa dilihat ya. Tapi kalau udara seperti yang kita hirup ini tidak bisa dilihat. Tapi aslinya itu udara juga termasuk fluida. Lah fluida statis itu yang kita pelajari nanti adalah tekanan. Besok-besok kita pelajari tentang hukum Pascal, hukum Archimedes, kapilaritas, tekanan permukaan zat cair, viskositas, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya, nah pernah lihat alat-alat seperti ini enggak? Coba Mbak Sekar, ini gambar apa ya? Biasanya kalian Mbak Sekar lihatnya di mana ini gambar seperti ini? Rumah sakit dokter. Ya dokter, biasanya untuk ya tensi. Kalau yang bawah ini gambar apa? Bendungan air. Pernahkah kalian melihat objek tersebut? Pernah ya, dalam kehidupan sehari-hari pernah ya. Terus, nah tahukah bahwa objek tersebut menerapkan konsep tekanan hidrostatis? Mungkin kalian nggak berpikir bahwa yang buat tensi itu nggak ada cairannya, itu nggak ada fluidanya, kok bisa ada tekanan hidrostatisnya? Ternyata itu pakai zat alirnya udara. Kalau bendungan tadi otomatis ya ada airnya ya, berarti mempelajari tekanan hidrostatis. Yuk calon dokter, engineer, ilmuwan, semangat kita mempelajari. Siapa yang kita cita-cita jadi dokter? ilmuwan. Ya udah, karena kalian jurusan TKJ ya mungkin pengennya dari IT. Ya kita mempelajari seperti ini juga bermanfaat untuk kalian juga. Tekanan hidrostatis. Mungkin baru ada yang benar hari ini, nggak apa-apa, kita pelajari bersama-sama. Untuk perulang, tujuan pembelajarannya yaitu tujuan mengapa kalian harus mempelajari materi saat ini, yaitu tujuan pengetahuannya: 1. Menjelaskan bunyi hukum utama hidrostatis. Yang kedua, menyebutkan faktor-faktor yang menentukan besarnya tekanan hidrostatis. Yang ketiga, menghitung besarnya tekanan hidrostatis. Yang terakhir adalah menerapkan hukum utama hidrostatis di kehidupan sehari-hari. Kita belajar fisika itu tidak cuma rumus hitungan, tapi juga penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berjalan aja ada penerapan fisikanya. Kita merebus air saja juga ada penerapan fisikanya. Kita mempelajari tadi apa? Kalau untuk alat kesehatan tadi ya, untuk mengecek tensi darah tadi juga pakai ilmu fisika. Sebetulnya fisika itu ada di kehidupan sehari-hari. Cuma kadang kita tidak memperhatikan atau tidak mengetahuinya. Nah, kita pelajari hari ini. Untuk tujuan yang kedua yaitu sikap. Melalui pembelajaran, peserta didik dapat menerapkan, setelah kita belajar saat ini, dapat menerapkan sikap aktif, bekerja sama, terus serius dan bertanggung jawab. Untuk keterampilannya yaitu yang pertama, kalian dapat melakukan percobaan. Yang kedua, dapat menyusun laporan.
dulu ada peristiwa artikel KRI Nanggala. Ada yang pernah dengar atau pernah lihat nggak berita seperti ini? Tentang apa ya? Mbak Dia tentang apa? Ya, kira-kira itu tentang apa itu gambarnya? Kapal selam yang tenggelam. Ya, kapal selam tenggelam pada tahun 2021. Kapal selam kan sudah menyelam, bisa tenggelam belum? Ada peristiwa seperti itu. Dan mengapa awak KRI Nanggala 402 tidak keluar menyelamatkan diri saat tenggelam? Kira-kira dia keluar dari kapal saat kapal sudah tenggelam, apa yang terjadi? Kenapa dia tidak keluar saja ya? Keluar berenang ke atas. Kenapa? Kita pikirkan bersama-sama. Pikir sabar ya. Kira-kira apa ya? Nah, untuk lebih lanjutnya supaya kalian ada gambaran peristiwa itu sampai heboh tahun 2021 masih corona apa sudah? Masih corona ya, masih corona. Kenapa peristiwa itu dapat terjadi? Kita lihat video berikut ini. Emergensi dan berenang keluar untuk menyelamatkan diri. Nah, perlu kalian ketahui bahwa dua hal itu rupanya sangat mustahil dilakukan karena akibatnya pun sangat fatal. Seperti yang dikutip dari kompas.com, hal pertama yang harus diketahui adalah kapal selam tidak memiliki pintu emergensi yang bisa dibuka dengan leluasa. Pintu kapal selam jauh lebih rumit dari yang dibayangkan karena dirancang agar tidak bisa dimasuki air laut. Pertanyaannya, bagaimana caranya menyelamatkan diri ketika kapal selam bocor dan seluruh badannya kemasukan air? Nah, ini jawabannya. Di dalam kapal selam ada kompartemen penyelamat, di mana bagian tersebut tidak bisa dimasuki air karena memiliki sistem isolasi, walau bagian lain dari kapal selam telah bocor. Dilansir dari San Francisco Maritime National Park Association di kolam renang, air yang masuk dan mencoba berenang keluar. Namun di kedalaman 700 meter, kondisi air tidak seperti yang dirasakan di kolam renang. Seperti yang dilansir dari Smith Ocean Institute, tekanan hidrostatis air meningkat sebanyak 1 atm atau atmosfer setiap kedalaman 10 meter. Jika tekanan di udara adalah 1 atm, maka tekanan di kedalaman 700 meter adalah 70 atm. Sementara manusia hanya bisa bertahan pada tekanan sekitar 3 hingga 4 atm. Berenang dalam air laut di kedalaman 700 adalah hal yang tidak mungkin bagi manusia. Rasanya mungkin akan sama seperti diinjak 100 ekor gajah di kepala, karena saat air masuk ke dalam kapal selam, kurang dari hitungan detik, gendak telinga akan pecah, paru-paru akan termampatkan, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, lalu setelah itu akan pecah. Selanjutnya akan diikuti oleh pembuluh darah dan organ seluruh tubuh yang ikut hancur, sehingga membuka pintu kapal selam dan berenang keluar adalah hal yang mustahil kecuali kapal selam tersebut masih berada di kedalaman dangkal. Sudah ya? Kita ulang lagi. Dari video berikut ini, yang kalian dapat ambil kesimpulannya itu apa ternyata? Kenapa awak kapal tidak menyelamatkan diri saat kapal selam tenggelam? Karena pertama, satu, pintu kapal selam tidak ada pintu emergensi. Mau nggak mau terperangkap di dalam kapal selam. Yang kedua, kapal selam tenggelam
sampai kedalaman 700 meter. Bayangkan 700 meter itu seberapa? 1 meter aja segini ya, 1 meter 700 meter. Itu dalamnya seperti apa? Jangan kamu bayangkan kamu berenang di kolam renang, di Kartika, dan juga bukan seperti itu paling kedalaman berapa ya? 2 meter ya. 700 meter itu dalam sekali. Nah, dari video tadi ternyata manusia itu tidak bisa bertahan pada kedalaman sampai 700 meter. Seandainya ini seandainya. Ini bukan takdirullah ya, seandainya. Awak kapal selamnya itu bisa keluar dari kapal selam, tapi dia berada di bawah kedalaman 700 meter. Kemungkinan selamatnya bagaimana anak-anak? Ya Mbak Rima, sangat mustahil ternyata. Seorang manusia itu bisa bertahan di tekanan 3 sampai 4 atm dan tidak bisa lebih dari 700 meter. Apa yang terjadi tadi di video? Ternyata gendang telinganya bisa pecah, paru-parunya juga bisa rusak, pecah, dan berlanjut ke organ-organ tubuh yang juga bisa akan pecah. Jadi bisa dibayangkan dulu ya, kok kira-kira itu tadi kenapa kita nggak keluar aja sih? Pada saat kedalaman 700 meter kenapa nggak keluar aja? Oh, ada kemungkinan seperti ini. Nah, untuk mengetahui kenapa kita harus mempelajari seperti ini, mari kita bereksperimen. Untuk eksperimen kita bentuk 3 kelompok. Seperti yang sudah Ibu berikan di grup kalian, kelas, Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok 1 terdiri dari Mbak Dea, Mbak Ulia, Mbak Risti, Mbak Desa. Satu kelompok terdiri 4 anak. Untuk kelompok 2 Mbak Asna, Mbak Vivian, Mbak Risma, dan Mbak Dela. Untuk kelompok 3 Mbak Fitri, Mbak Wiwin, Mbak Sekar, dan Mbak Nina. Masing-masing kelompok silahkan mengambil alat praktikum. Silahkan perwakilan Mbak Dea, Mbak Asna, Mbak Fitri, silahkan ambil masing-masing 1 set alat praktikum. Ya, perwakilan Mbak Dea, Mbak Asna, Mbak Fitri. Selanjutnya saya akan bagikan LKPD untuk diisi. Yang kelompok ini ya. Untuk pertama kalian potong balonnya, terus dimasukkan ke dalam corong, di plaster. Kan corongnya sebetulnya masih bisa gitu ya, masih bisa sini lah itu balonnya dimasukkan ke dalam corong, di plaster sampai retak, tidak ada udara yang masuk. Setelah itu corongnya dimasukkan ke dalam selang. Kalau bisa di sini juga diisolasi supaya tidak ada udara yang masuk. Nah, setelah itu kalian selangnya dilekatkan di papan bentuk mini paru dan melakukan percobaan. Ya, sekarang silahkan melakukan percobaan. Yang satunya ada yang mini plaster ini. Ya, ini tidak sampai.
sudah mengumpulkan alat dengan baik, sudah bersih, alhamdulillah. Sekarang waktunya presentasi. Untuk presentasi silahkan yang maju kelompok berapa dulu ya? Satu, biar kelompok satu silahkan perwakilan semuanya aja tempat anak. Silahkan maju untuk kelompok satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi dari kelompok 1 dan anggotanya Ulia, Risti, dan Tessa akan mempresentasikan lembar kerja tekanan Hidrostatis. akan membacakan lembar kerja tekanan hidrostatis. Berdasarkan grafik yang telah dibuat, bagaimana hubungan antara pH dan H, lalu hubungan antara pH dan H dapat ditulis. Jawab, kalau kedalaman semakin besar, maka selisih ketinggian permukaan air pada pipa juga semakin besar. 2. Diketahui jenis yang digunakan dan tempat percobaan tersebut adalah sama, maka massa jenis dan kecepatan gravitasi adalah konstan. Jadi, bagaimana persamaan tekanan hidrostatis secara matematis? pH sama dengan Rho kali G kali H. Rho P tekanan hidrostatis, Rho massa jenis, H kedalaman air. 3. Jika telah diperoleh persamaan tekanan hidrostatis besaran-besaran, apakah yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Jawab, gravitasi, ketinggian atau kedalaman, massa jenis. 4. Bagaimanakah kedalaman titik A dan titik B, lalu bagaimanakah besarnya tekanan hidrostatis di titik A dan B? Besarnya sama. Dari pertanyaan nomor 4 dan nomor 5, berikan gambaran tentang hukum utama hidrostatis. Jadi bagaimana bunyi hukum utama? Semua titik yang berada pada bagian datar yang sama dalam fluida homogen memiliki tekanan yang sama. Kesimpulan, 1. Bunyi hukum utama hidrostatis, semua titik yang berbeda pada bidang datar yang sama dalam fluida homogen memiliki tekanan yang sama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Sudah jelas? Tadi ada sedikit perbedaan H itu ketinggian atau kedalaman, nanti dibahas bersama-sama ya. H itu ketinggian atau kedalaman. Sudah cukup? Kalau tidak ada pertanyaan, kelompok 1 bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Untuk selanjutnya, giliran untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 silakan maju semuanya. Jadi guyu. Nah, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, nama saya Asna dan di sini ada Vivia, Risma dan juga Dera. Kami akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik 2 tekanan hidrostatis. Diketahui jenis zat yang digunakan dan tempat percobaan tersebut adalah sama, maka yang massa jenis dan kecepatan gravitasi adalah konstan. Jadi bagaimanakah persamaan tekanan hidrostatis secara matematis? P sama dengan Rho kali G kali H. Jika telah diperoleh persamaan tekanan hidrostatis, besaran-besaran apakah yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Massa jenis, gravitasi, dan juga ketinggian. Bagaimanakah kedalaman titik A dan B, lalu bagaimanakah besarnya tekanan hidrostatis di titik A dan B, yaitu sama. Dari pertanyaan nomor 4 dan 5, berikan gambaran tentang hukum utama hidrostatis. Jadi bagaimanakah bunyi hukum
utama hidrostatis. Semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan yang sama. Faktor-faktor yang menentukan besarnya tekanan hidrostatis: 1. Massa jenis, 2. Gravitasi, 3. Ketinggian. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Di situ dulu. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Sudah? Cukup? Tidak ada pertanyaan? Tadi kalau kelompok 2 H itu ketinggian apa kedalaman tadi? Di halaman terakhir tadi? Ketinggian. Kalau kelompok 1 tadi ketinggian atau kedalaman. Ya, silakan kalau tidak ada pertanyaan untuk kelompok 2 kasih aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, untuk kesimpulan, kita simpulkan bersama-sama. Untuk kesimpulan yang pertama, untuk kelompok 1 tadi kesimpulan yang pertama apa, Mbak? Silakan dibaca lagi. Bunyi hukum utama, semua titik yang berada pada bidang datar yang sama dalam bidang homogen memiliki tekanan yang sama. Ya, atau bisa kita simpulkan bersama-sama, di semua titik yang terletak satu bidang datar dalam satu zat cair yang sama memiliki tekanan sama. Kalau kita tadi pakainya zat cairnya sama apa beda? Sama ya, pakai air saja. Maka di salah satu titik dengan titik yang tinggi kedalamannya sama, maka tekanannya juga sama. Untuk kesimpulan yang kedua, nomor 2 tadi apa? Silakan dibaca. Faktor-faktor yang menentukan besarnya tekanan hidrostatis: Yaitu? 1. Massa jenis, 2. Gravitasi, 3. Ketinggian. Ya, faktor-faktor yang menentukan tekanan hidrostatis bisa ditulis P, bisa ditulis P. Nah, tekanan hidrostatis. Faktor yang mempengaruhi yaitu ρ, massa jenis, G, gravitasi, dan kedalaman. Dan untuk rumus mencari tekanan hidrostatis ya ini ρ kali G kali H. Biasa ya, biasanya ya biasa ya. Kalian bagi sini. Nah, nanti kalau kalian sininya berlubang, pancaran airnya itu yang paling jauh itu yang mana? Yang paling bawah. Ya, yang paling bawah. Berarti semakin dalam ini tekanannya zat A itu zat cair, maka semakin besar tekanannya. Semakin dalam semakin besar tekanannya. Tuh. Di titik-titik ini buku utama hidrostatis tadi, di titik-titik yang sama A, walaupun ini gambarnya beda-beda ya, ini corong, ini selang, ini kayak aku mungkin kalau ini selang yang dibelokkan pada titik A, titik B, titik C, titik D. Kalau cairannya di sini itu sama-sama air, sama-sama minyak, itu tekanannya sama. Setiap titik yang terdapat pada bidang datar di dalam suatu zat cair memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Nah, contoh soal. Seorang penyelam berenang di dalam kedalaman 10 meter. Jika massa jenisnya 1000, percepatan gravitasinya 10, maka tekanan hidrostatis. Contoh soal ya, nomor 1 kita bahas bersama-sama, nomor 2 nanti silakan dikerjakan yang bisa boleh maju. Seorang penyelam berenang kedalaman 10 meter, berarti hanya 10 meter. Kemudian ρ-nya 1000 dan percepatan gravitasi 10. Sebetulnya percepatan gravitasi itu 9,8 berapa gitu, karena kita cari mudah kita ambil 10 saja. Yang ditanyakan P. Jawab P. Rumusnya ρ kali G kali H. ρ-nya 1000, G-nya 10, H-nya 10. Nolnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Newton per meter persegi. Atau 10 pangkat, kita hitung nolnya 1, 2, 3, 4, 5 Newton per meter persegi, atau bisa 10 pangkat 5 Pascal. Satuannya tekanan itu Pascal.
sudah, yang ini bagi ini sama dengan 100 meter. Sudah betul? Ya, terima kasih. Saya kasih voucher untuk belanja jajan di kantin ya. Karena sudah mau maju dan jawabannya betul. Voucher. Nanti silakan buka nanti aja kalau sudah selesai pelajaran ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, penerapan hukum utama hidrostatis. Yang pertama alatnya barometer. Ayo baca barometer untuk apa? Untuk mengukur tekanan udara luar. Ya, atmosfer. Yang kedua, pada manometer. Kristia, untuk apa? Manometer untuk apa? Digunakan Untuk mengukur tekanan gas dalam ruang tertutup di kapal selam. kapal selam. Berarti ukurnya pakai ini ya, dalam kapal selam. Yang ketiga, sphygmomanometer. Wiwin, untuk dipakai untuk apa ini? Ya, stetoskop itu loh, sphygmomanometer nama lainnya. Biasanya kadang juga ada yang itu loh, ada yang digital, ada juga yang pakai air laksa itu ya. Sudah pernah intensi kan? Ya, itu pakai itu, ternyata juga pakai hukum tekanan hidrostatik. Ya, sudah selesai. Tadi kesimpulannya bahwa tekanan hidrostatis itu di setiap titik pada zat cair yang sama, besarnya sama. Yang kedua yang mempengaruhi tekanan hidrostatis ada apa? Rho, G, H. Masa jenis gravitasi beda sama. Terus yang terakhir tadi rumusnya pakai apa? P sama dengan Rho sama G. Sekarang saatnya kuis, silahkan dibuka HP-nya masing-masing, dibuka di grup, alamatnya di Google Form. Silahkan dikerjakan 5 menit saja. Ada berapa soal ya? 5 soal. Lihat siapa yang sudah mengerjakan semua? Ya, sebentar. Ini ada 2 anak yang betul semua nih. Akan dapat voucher belanja. Kalau belanja kan ibu ya belanja. Voucher jajan di kantin. Yang pertama yaitu Asna. Selamat Asna. Nilainya betul semua. Yang kedua, yang lagi ya, 2 anak saja yang betul semua. Yang kedua Ulia, dapat 100, alhamdulillah. Tunggu waktunya habis. Kita akhiri saja pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Satuan tekanan hidrostatis menggunakan yang mana, Bu? Satuan tekanan hidrostatis. P ini tadi ya. Ada Newton per meter persegi, ada sentimeter per sentimeter. Oh, yang gram per Newton, gram per meter persegi. Kan pakai Newton per meter persegi atau yang Pascal. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Kalian tuh nggak tanya tadi Pascal apa tuh, baru dengar kali ini ya. Boleh pakai Newton per meter persegi, boleh, karena di sini kan pakai meter. Boleh pakai Pascal. 1 Newton per meter persegi itu sama dengan 1 Pascal. Boleh pakai kedua-duanya, boleh, silakan. Kemudian ada yang mau bertanya lagi? Alhamdulillah. Untuk refleksi pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Ada yang mau mengutarakan? Apakah ngantuk, Bu? Senang, Bu? Mbak Rizky, ayo silakan. Bagaimana pembelajaran hari ini menurut Mbak Rizky? Bagaimana perasaan Anda? Menyenangkan. Ya, menyenangkan karena apa rasanya? Ya, praktek. Bisa langsung ya, bukan karena kalian bisa bermain air, tapi karena bisa langsung praktek. Sudah? Alhamdulillah sudah selesai untuk 2 jam pertama kita. Alhamdulillah. Untuk pelajaran berikutnya langsung isi istirahat karena kalian tadi sudah pada. Silakan untuk sarapan terlebih dahulu. Alhamdulillah, kita ucapkan bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan minggu depan kita akan masuk materi hukum Pascal. Dan untuk PR silahkan dibuka LKS halaman 15 nomor 1 saja. 1 saja udah hitungannya dulu. 1 saja untuk PR.